Oke, 1, 2, 3. Sakit, sakit, sekat, sikut, sakit, sekat, sikut, sikat. Ayo teman ke perpustakaan, banyak buku yang boleh dipinjam. Selamat datang di Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Ini belum diganti, harusnya sekarang namanya Perpustakaan Kementerian Pendidikan. Kita mau berkegiatan bersama para pustakawan, kepala perpustakaan di acara Festival Perpustakaan Kemendikbud. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Di belakang kamera ada Bapak Agus dari Min 2 Tangerang. Instagram untuk pustakawan sekolah. Tapi bisa saja tadi saya udah ngobrol sedikit, mungkin ada yang dari TBM dan dari tempat lain ya. Semoga infonya bermanfaat. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut tentang APC, ini ada websitenya www.apc.org. Bisa dibaca di e-perpusdikbud atau repository.kemdikbud.id. Itu di situ banyak sumber-sumber belajar Bapak Ibu untuk perpustakaan sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa setelah kegiatan ini bisa mampir ke atas, lihat-lihat, monggo. Baik, nanti cukup sepertinya Mbak. Nanti kalau misalkan Bapak pertanyaannya kan bisa menambahkan bukunya atau tidak. Nah, kalau di buku-buku sepertinya harus tanya dengan vendornya, karena kan Bapak nggak akan bisa punya akun untuk pengelolaannya ya, menambahkan seperti itu. Baik, ada lagi? Ya, tanya. Wah, ini jadi nggak sesuai sama materinya, nggak dimulai itu. Kami kan punya program kerja untuk kunjungan supaya peserta didik bisa keluar gitu ya, artinya bisa tahu bahwasanya perpustakaan di luar tuh keren-keren, terutama yang bagus seperti Perpusnas, bahkan ya pengen juga mengunjungi perpustakaannya Kemendikbud. Kemendikdasmen. Nah, kira-kira prosedurnya gimana Mbak? Kalau memang kita ingin mengadakan kunjungan, apakah kita perlu bersurat juga atau ada inisiatif dari perpustakaan di sini? Baik, terima kasih Pak. Ya. Sebetulnya kalau dulu Pak, kunjungan sangat diperbolehkan Pak. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak TK yang datang ke sini karena kami kan punya ruang anak yang di sana di atas gitu. Ruang anak ada permainan edukasi juga. Jadi banyak sekali anak TK berkunjung ke sini itu melalui bersurat Pak, permohonan surat. Nah, tetapi ada kabar baiknya. Bapak di Jakarta? Itu Jakarta. Oh, oke. Kemarin waktu pembukaan festival itu Pak Menteri sudah memberikan arahan kepada kami untuk melakukan kunjungan di sekolah-sekolah sekitar ini untuk dapat berkunjung ke perpustakaan. Nah, sekarang kami sedang petakan nih Pak, sekolah-sekolah mana yang terdekat yang bisa kami undang untuk berkunjung ke perpustakaan kami. Itu berita baiknya ya dari Pak Menteri, arahannya seperti itu sih Pak. Jadi mungkin kalau misalkan sekolah Bapak belum diundang, Bapak bisa langsung aja mengajukan. Suratnya ke Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, nanti bisa dikirim melalui surel ke perpustakaan@kemdikbud.go.id atau melalui kontak WA kami atau media sosial kami bisa, nanti akan dijawab. Oke, makasih. Ada lagi Pak? Cukup. Biar mulai. Baik, kalau Sependapat banget sama Bapak tadi. Karena banyak perpustakaan kece termasuk di sini karena saya dulu alumni magang di sini pada zamannya. dan setiap waktu tuh semakin berkembang ya Mbak. Pojok baca anak. Bapak Ibu nanti silakan mampir kalau yang belum ke atas. Ini juga baru loh spot ini. Semakin top deh. Baik, kalau begitu izinkan saya lanjut ke materi. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi dan saya persilahkan Kak Nisa untuk menyampaikan, saya pengen tahu dulu siapa sekolahnya atau instansinya yang sudah punya akun di Instagram. Sudah ya, berarti tinggal 2 yang belum ada sama sekali, begitu ya? Masih menghidup ke sekolah, belum akun perpustakaan sendiri gitu ya? Oke, nanti akan dijelaskan step by step oleh Kanisa, baik yang akan merintis maupun yang
sudah punya dan gimana cara mengembangkannya. Itu ya Kanisa ya. Sebelum Kanisa menyampaikan materi, saya sampaikan sedikit. Kanisa adalah sosial, oh ya, ada ya situnya. Nah, aku kenalin dikit. Jadi Kanisa ini koordinator Humas APISI sejak 2020. Jadi kalau tadi sudah ada yang member APISI ya Pak ya. Nah, kita kan punya akun namanya apisi.official. Jadi kalau ada miminnya ya beliau itulah orangnya gitu. Nah, untuk pengalaman kerja boleh aku sebut sedikit ya. Pengalaman kerja dulu Kanisa adalah pustakawan sekolah di Cilandak. Sekarang Lebak Bulus ya. Oke, baiklah dari kepanjangan aku ngomong, silakan Kanisa langsung menyampaikan materi. Kita kasih tepuk tangan nih biar semangat. Semua, kita boleh ice breaking dulu gak? Boleh. Ini boleh berdua. Kita mulai 1, 2, 3, sakit, sekat, sikat. Dapat siapa? Sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sikat. Ini belum dapat ya. Ini agenda kita hari ini cuma ada 3 materi. Abis itu praktek pertama itu buat sesi yang kalau yang belum punya akun mungkin bisa bikin, atau yang udah punya akun mungkin bisa nanti dikulik lagi, direvisi sesuai apa yang nanti tips-tips yang udah aku sampaikan. Sesi praktek kedua nanti kita coba bikin konten sederhana aja buat akun Instagramnya. Oke, selamat datang semuanya di kelas Instagram untuk perpustakaan sekolah. Hari ini kita akan belajar ya gimana sih caranya untuk memanfaatkan Instagram ini buat mempromosikan perpustakaan sekolah. Tujuannya kembali untuk membuat eksis perpustakaan sekolah atau taman baca. Ada yang dari taman bacaan kan? Ada ya? Taman baca mana Ibu? Di daerah Ciledug. Oh, ya Ciledug. Kita nggak akan tahu seberapa engagement akun kita seberapa kuat gitu. Dan jangan pernah takut buat ngerasa ini sepi nggak apa-apa. Semua juga mulai dari nol, semuanya dari scratch, nggak apa-apa. Mulai collab, ajak ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan, teman-teman yang lain. Kalau punya kenalan boleh untuk diajak collab juga buat meramaikan Instagram. Terus selalu melek terhadap perkembangan, maksudnya oh ini lagi rame ini gitu. Karena kalau emang mau menaikkan branding di sosial media, itu kita harus tahu dunia sosial medianya ini sedang ada apa gitu. Dimana orang-orang sekarang menyukai video pendek. Jadi pengguna YouTube ini lumayan signifikan meningkatnya ternyata saya lihat. Lalu yang kedua masuk TikTok yang sebelumnya kurang terdengar, tapi sekarang udah mulai jadi benchmark dari banyak perusahaan gitu. Banyak sekali saya lihat bahwa perusahaan mencari sosmed spesialis yang bisa memegang TikTok di perusahaannya gitu. Lalu ada Facebook juga ternyata masih eksis, terutama di bagian grup-grupnya, page-nya itu masih digemari sama pengguna-pengguna sosial media. Baru yang keempat di pengguna media sosial ada Instagram. Ya kalau dilihat sih bedanya lumayan nggak begitu jauh sama Facebook ya, tapi terus turunnya jauh sekali untuk si X atau Twitter, LinkedIn dan apa ini yang kecil, Pinterest. Nah untuk di Indonesia sendiri kebanyakan nggak jauh beda juga pria dan wanita yang menggunakan Instagram. Nah kalau yang untuk anak-anak setelah saya cari ternyata di usia 13 sampai 15 dari 5.620 anak di 14 negara itu concernnya justru lebih senang pakai Instagram. Mungkin karena lebih mudah, terus postingnya lebih mudah gitu, kayak foto tinggal upload selesai gitu, terus nggak begitu berat ya. Tapi ini di kuartal 2021 sih belum ada update-nya lagi dari Global Web Index-nya sendiri. Nah TikTok justru saat itu di 2021 justru kurang populer gitu dibanding si Facebook dan Instagram sendiri. Mungkin sekarang sih udah bergeser ya, dia mungkin sedikit maju karena
Yaitu lumayan banyak banget yang beralih ke TikTok sekarang. Nah, kalau untuk perpustakaan sendiri, kenapa Instagram? Yang pertama, jangkauannya memang lebih luas ke kalangan muda. Seperti yang tadi datanya sudah bisa kita lihat, kalau banyak anak usia 13-15 sendiri menggunakan Instagram dibanding media sosial lain. Terus yang kedua, memiliki visual yang menarik dan interaktif. Sekarang banyak fitur-fitur barunya juga yang mana berguna banget buat para konten kreator sendiri. Banyak fitur yang mendukung interaksi, kayak sekarang misalnya ada yang baru seperti broadcast, ada broadcast message-nya. Kalau kita follow konten kreator, nanti kita akan gabung di message-nya dia, di grupnya dia di Instagram. Nanti setiap hari akan update-nya gitu, dia akan update hari ini dia mau ngapain, ada rencana apa, ada event apa, dan itu berguna banget buat para konten kreator sendiri. Instagram itu punya deskripsi yang singkat banget, maksudnya mereka hanya menyediakan sedikit karakter buat video. Usahakan deskripsi kita jelas, kayak APC, kita concernnya kemana nih, udah langsung ada pusaka sekolah, gitu. Perpustakaan, pendidikan literasi gitu. Kalau untuk APC, nah silakan kakak-kakak sesuaikan gitu, misalnya nanti mau apa, taman bacaan atau perpus apa gitu, atau juga bahas tentang buku boleh misalnya di sini. Ulasan buku atau apa. Terus jangan lupa kasih tahu followers apa yang harus mereka lakuin gitu di sini, dan apa yang kita tawarin. Kalau APC itu kita mau ngajak follower daftar nih, daftar yuk jadi anggota APC. Nah, ada panah ke bawah, jangan lupa klik ini ya gitu, ada linknya. Terus kita mau ngajak follower nih untuk pesan nih, karena kita punya buku, kita tuh punya buku judulnya Aku Suka Baca. Ini buku jurnal baca buat anak-anak dan orang tua gitu. Kita punya juga buku antologi perpustakaan sekolah. Yang satu poinnya riskan kalau ngasih ke siswa, sedangkan siswa ya. Betul. Nah, kalau dari sudut pandang saya Pak, coba bentuk sekarang udah banyak namanya student librarian atau siswa pustakawan. Kita punya ya ada sekolahnya KFI, dan mungkin di sini juga udah Man 2 Kota Tangerang. Jadi Bapak cukup, Bapak kan misalnya sebagai kepalanya nih ya, sebagai otaknya, brainnya. Jadi sebenarnya frameworknya tuh sudah ada gitu, nanti tinggal dibentuk. Jadi itu kayak ini loh Pak, kayak klubnya perpustakaan gitu, jadi dia dutanya. Jadi ya memang riskan tuh kalau ngasih kepercayaan ke semua siswa piket. Jadi bentuklah itu mereka ya student librarian, siswa pustakawan atau apapun namanya gitu ya. Mereka klub perpus, kasih kepercayaan ke mereka saja gitu. Nanti tetap ada misalnya yang piket, oke, mereka piket tugasnya apa aja di list, tapi untuk megang yang seperti ini kasih ke anak siswa pustakawan saja gitu. Dan ini amazingnya ya, saya dulu juga bentuk soalnya di sekolah sama yang KFV sekarang, apalagi ini kan levelnya SMK ya, yeah. Level atas gitu. Jadi anak-anak tuh kayak seringnya beyond expectation Pak. Udah lulus ya. Jadi dan mereka kan udah ini banget lah ya sama teknologi zaman sekarang. Jadi kita cuma kasih prompt begini, mereka kan jalan sendiri gitu. Itu terbukti sama yang MAN 2 Tangerang ya. Jadi KFV cuma kita akan bikin ini, ya udah mereka jalan sendiri dan hasil gitu. Udah banyak sih sekolah, apalagi mungkin kalau kayak SD, SMP kita masih harus banyak dampingi, tapi kalau level atas mereka udah bisa kreatif dengan sendirinya gitu. Jadi itu kalau dari saya. Tapi ini masih Asro ya. Ya, betul, Asro. Ya nggak apa-apa Bu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Salim dari MIN 2 Tangerang. Hari ini kita sudah ada di ruang kelas 2. Nanti sampai rumah atau setelah sesi ini dilanjutkan dan tetap di add kolaborator atau di tag ke APC nggak apa-apa? nggak apa-apa. Sebagai hasil latihan hari ini gitu ya? Ya, betul. Nanti dapat apa Anis? Dapat like, Dan komen, subscribe. Semoga bisa membantu untuk meningkatkan perkembangan akun Instagram masing-masing, entah perpusnya, sekolahnya, TBM-nya, atau usahanya juga boleh. Dan ingat tadi jangan lupa identitasnya, mau brandingnya seperti apa, akunnya, terus
kontennya silahkan dieksplor, trial error apapun kontennya silahkan dicoba aja dulu gitu, karena kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu seberapa engagement akun kita seberapa kuat gitu. Dan jangan pernah takut buat ngerasa ini sepi nggak apa-apa, semua juga mulai dari nol, semuanya dari scratch, nggak apa-apa. Mulai collabs, ajak ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan, teman-teman yang lain, kalau punya kenalan boleh untuk diajak collabs juga buat meramaikan Instagram. Terus selalu melek terhadap perkembangan, maksudnya oh ini lagi rame ini gitu, karena kalau emang mau menaikkan branding di sosial media itu kita harus tahu dunia sosial medianya ini sedang ada apa gitu. Nah itu biasanya rumusnya adalah pain, biasanya apa sih yang lagi di pain orang-orang, isunya apa kayak gitu. Nah itu bisa dibawa. Kalau emang purpose-nya banyak kegiatan, itu udah jadi konten utama banget. Harinya anaknya ngapain, ada program apa, kayak tadi punya Pak Asrof, terus kayak tadi SMP Kristen Petra, itu udah setiap hari mereka punya konten apa, itu silakan dieksplor gitu. Terima kasih banyak dari saya juga belajar banyak banget dari kakak-kakak tadi yang udah sharing. Semoga nggak kapok ya ikutan kelas-kelas dari AVC, dan setelah ini akan ada lagi. Dan kalau mau DM silakan ke @avc.official gitu, insya Allah. Lagi siapa? Sebentar, harus difoto. Harus difoto. Dua lagi siapa, Kanisa? Itu Pak, siapa namanya Pak? Pak Agus Ganteng. Agus Ganteng udah ada branding. Satu lagi Mama Hani. Sebentar, aku soalnya sambil foto, jadi silakan langsung diserahkan ya sebentar ya. Bentar. Agak rapetan. Satu, dua, tiga. Silakan kita foto bersama dulu ya, depan. Kita akan